Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat bergabung di Vikon siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga bisa bergabung dalam Vikon siang hari ini. Sebelum kita mulai, mohon untuk semuanya, terutama peserta, mic-nya untuk di-off-kan lebih dahulu. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada yang pertama Bapak Tirto Suwondo, Kepala BPJT. Yang kedua Bapak Sri Wahono, Founder Gumun. Yang ketiga Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin, Instruktur Dikdar Kelompok 5 Agus Salim. Selanjutnya kepada Bu Murti Rahayu Ningsih selaku moderator dan Bu Belinda selaku presenter, dan saya sendiri Bowo Soeharto dari SMA Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat se-Nusantara yang telah hadir dalam Vikon siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang hebat-hebat, saya tidak akan bicara panjang lebar. Kita langsung saja menginjak ke sesi berikutnya, nanti pemaparan di bidang matematika yang nanti akan dipandu oleh Bu Murti Rahayu selaku moderator. Kepada Bu Murti Rahayu Ningsih, waktu sepenuhnya kami serahkan ke beliau. Silakan Bu Murti untuk memandu acara pemaparan materi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bowo Soeharto yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan video conference Guru Mengajar Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara presentasi dimulai,
Berikut saya bacakan kurikulum vitae dari presenter. Nama Ibu Belinda Surya Febrinasari SPD. Tempat tanggal lahir Banyumas 24 Februari 1995. Alamat di Buja, Majenang, Cilacap. Instansi di SMK Komutama, Pesangan Cilacap. Beliau mengambil mata pelajaran matematika. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau Ibu Belinda Surya Febrinasari SPD selaku presenter untuk menyampaikan materi. Monggo Ibu Belinda, kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih Bu Ayu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Suara saya terdengar jelas ya Bu? Nggih, ya. Oke, ya. Terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi media pembelajaran menggunakan Smart App Creator dengan mata pelajaran matematika untuk SMK kelas 11, yaitu materi logika matematika. Nah, di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi intinya menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Sedangkan kompetensi dasar menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Kita lanjut ke materi. Nah, dalam logika matematika kita akan belajar mengenai pernyataan dan kalimat terbuka, negasi, pernyataan majemuk, pernyataan berkuantor, dan penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama mengenai pernyataan atau kalimat tertutup atau proposisi. Pengertiannya yaitu suatu kalimat yang hanya mempunyai kebenaran bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak keduanya. Nah, contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, termasuk pernyataan dan bernilai benar karena sesuai dengan fakta dan kenyataan bahwa ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kemudian contoh yang kedua, 9 adalah bilangan genap, merupakan pernyataan tetapi bernilai salah karena 9 merupakan bilangan ganjil. Contoh yang ketiga, 8 ditambah 4 sama dengan 12, merupakan pernyataan dan bernilai benar. Contoh yang keempat, kenapa kamu menangis? Bukan termasuk pernyataan, tetapi merupakan kalimat tanya. Contoh yang terakhir, ambilkan aku kue itu. Itu juga bukan termasuk pernyataan, tetapi kalimat perintah. Nah, karena ada kalimat tertutup, ada juga kalimat terbuka. Pengertian dari kalimat terbuka adalah suatu kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran dan selalu mengandung peubah atau variabel. Jadi kalimat terbuka ini belum atau tidak dapat ditentukan benar atau salahnya, sehingga kalimat tersebut belum dapat dikatakan sebagai pernyataan. Nah, contohnya A terkenal sebagai kota pahlawan. Kalimat terbuka itu dapat menjadi pernyataan jika A atau variabelnya itu diganti dengan kota Surabaya. Jadi kota Surabaya terkenal sebagai kota pahlawan. Nah, itu baru pernyataan. Kemudian 3 ditambah Y sama dengan 8, itu juga kalimat terbuka karena kita belum tahu Y-nya itu nilainya berapa.
Ya, kemudian kita lanjutkan negasi atau ingkaran, yaitu pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau bukan pada pernyataan semula. Nah, di sini ada tabel kebenaran. B itu keterangannya benar, S itu keterangannya salah. Nah, jika P bernilai benar, maka negasinya berarti bernilai salah. Jika P bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Jadi kebalikannya. Nah, contohnya ada pernyataan P yaitu 4 adalah bilangan genap. Berarti negasinya 4 bukan bilangan genap. Contoh yang lain lagi, Edi sedang belajar matematika. Berarti negasinya Edi tidak sedang belajar matematika. Seperti itu. Nah, kalau tadi ada pernyataan sederhana, ini ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk yaitu pernyataan yang terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung. Nah, dalam operasi logika matematika ini ada 4 operasi, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi. Yang pertama yaitu pengertian konjungsi sendiri yaitu pernyataan majemuk yang menggunakan kata. Nah, di situ ada tabel kebenaran dari operasi logika matematika konjungsi. Jika dilihat pada tabel kebenaran dari pernyataan P dan Q bernilai benar, jika P dan Q keduanya juga bernilai benar. Jadi P benar, Q benar, maka konjungsinya juga benar. Selain itu berarti nilainya salah. Nah, jadi contohnya di sini pernyataan yang P, hari ini hujan, bernilai benar. Kemudian yang Q, hari ini berani, benar. Jika pernyataan P benar, Q benar, maka hasilnya nanti benar. Berarti dan kita lanjutkan ke disjungsi. Disjungsi yaitu pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Nah, dari tabel kebenaran kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan jika pernyataan P bernilai benar atau Q bernilai benar atau kedua-duanya bernilai benar, maka nilai P atau Q berarti bernilai benar. Jika tidak demikian, berarti P atau Q bernilai salah. Dengan kata lain, disjungsi dua pernyataan bernilai salah hanya jika kedua pernyataan penyusunnya bernilai salah. Nah, contohnya pernyataan P 5 tambah 10 sama dengan 20. Itu salah karena 5 tambah 10 harusnya adalah 15. Kemudian I 20 bukan bilangan genap. Itu juga pernyataan salah. Karena yang benar adalah 20 merupakan bilangan genap. Nah, jika salah bertemu dengan salah, maka nanti kesimpulannya juga salah. Berarti tinggal kita tambahkan kata hubung atau 5 tambah 10 sama dengan 20 atau 20 bukan bilangan genap. Kemudian yang ketiga yaitu implikasi, adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika maka. Jika P maka I. Nah, di sini dalam tabel kebenaran
Dalam implikasi P, maka Q, pernyataan P disebut alasan atau sebab, sedangkan pernyataan Q disebut kesimpulan atau akibat. Nah, dalam implikasi pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P maka Q bernilai salah. Tetapi tidak demikian jika P maka Q bernilai benar. Nah, contohnya jika pernyataan yang pertama hari ini mendung bernilai benar. Kemudian pernyataan Q hari ini tidak akan hujan. Itu berarti salah. Maka kesimpulannya benar salah. Maka kesimpulannya salah. Jika hari ini mendung, maka hari ini tidak akan hujan. Yang keempat yaitu biimplikasi, adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Pada tabel kebenaran P, Q, jika dan hanya jika bernilai benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan, maka biimplikasi P jika hanya jika Q bernilai salah. Nah, contohnya di sini pernyataan P hari ini tidak hujan bernilai salah. Q hari ini tidak mendung bernilai salah. Jika P salah Q salah, maka nanti berarti kesimpulannya menjadi benar. Hari ini tidak hujan jika dan hanya jika hari ini tidak mendung. Nah, kemudian kita lanjut ke negasi pernyataan majemuk. Nah, yang pertama itu negasi dari konjungsi. Kalau konjungsi itu dapat dinotasikan sebagai V terbalik seperti itu. Yang pertama itu konjungsi, yang kedua implikasi, ketiga disjungsi, dan yang keempat adalah biimplikasi. Nah, langsung saja kita ambil contoh. Jika pernyataan P, Andi rajin belajar. Pernyataan Q, Andi naik kelas. Nah, dari pernyataan tersebut kita cari negasinya. Berarti dari negasi konjungsi. Negasi konjungsi berarti dari dan dia nanti berubah menjadi atau. Berarti Andi tidak rajin belajar atau Andi tidak naik kelas. Kemudian implikasi berarti negasinya yaitu Andi rajin belajar dan Andi tidak naik kelas. Yang diskusi berarti menjadi negasi P dan negasi Q. Negasi Q berarti Andi tidak rajin belajar dan Andi tidak naik kelas. Kemudian yang biimplikasi berarti Andi rajin belajar dan tidak naik kelas atau Andi naik kelas dan tidak rajin belajar. Seperti itu. Kemudian ada pernyataan berkuantor. Nah, jadi pernyataan berkuantor ini ada dua. Yang pertama yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal itu lambangnya seperti A terbalik. Dibaca untuk semua. Jadi menyatakan adanya seluruh atau setiap hal yang terdapat dalam pernyataan. Kemudian kuantor eksistensial atau seperti E terbalik menyatakan hanya adanya beberapa atau sebagian hal yang terdapat dalam pernyataan. Nah, jadi
untuk negasi pernyataan berkuantor, misal terdapat kalimat kuantor universal, semua siswa SMA rajin belajar, maka negasinya yaitu berubah menjadi kuantor eksistensial. Jadi negasinya beberapa siswa SMA tidak rajin belajar. Atau bisa jadi ada siswa SMA tidak rajin belajar, seperti itu. Nah, jika ada kalimat kuantor eksistensial, misalnya beberapa bilangan prima adalah bilangan ganjil, maka negasinya yaitu nanti berubah menjadi kuantor universal. Semua bilangan prima tidak ganjil atau tidak ada bilangan prima yang ganjil. Nah, kemudian dari suatu implikasi, jika P maka Q dapat disusun pernyataan baru berbentuk converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, jadi kalau ada pernyataan jika P maka Q, maka konversnya yaitu posisinya dirubah menjadi Q maka P. Sedangkan inverse berarti posisi tetap dan dinegasikan. Kemudian yang kontraposisi berarti posisi dirubah dan dinegasikan. Untuk contohnya, misal ada pernyataan jika Ega rajin belajar, maka Ega naik kelas. Tentukan yang pertama adalah converse. Converse berarti posisinya dirubah. Berarti pernyataan P yaitu Ega rajin belajar, pernyataan I Ega naik kelas. Tinggal dirubah posisinya. Berarti jika Ega naik kelas, maka ia rajin belajar. Kemudian yang kedua, jika diubah menjadi inverse. Inverse itu berarti posisi tetap dan diingkar. Berarti jika Ega tidak rajin belajar, maka Ega tidak naik kelas. Yang terakhir yaitu kontraposisi. Posisi berubah dan dinegasikan. Berarti jika Ega tidak naik kelas, maka ia tidak rajin belajar. Kemudian penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ada 3, yaitu modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Yang pertama yaitu modus ponen. Nah, jika disediakan premis 1 yaitu P maka Q dan premis 2 yaitu P atau pernyataan yang kedua adalah P, berarti konklusinya atau kesimpulannya yaitu I. Ya, contohnya premis yang pertama, jika Rama rajin belajar maka pintar. Berarti P-nya rajin belajar, Q-nya pintar. Premis 2, Rama rajin belajar. Berarti kesimpulannya Rama pintar. Biar gampang, kalimat yang sama tinggal kita coret saja. Berarti Rama rajin belajar kita coret, berarti tinggal tersisa Rama pintar. Seperti itu. Kemudian modus tolen. Jika ada pernyataan yang pertama yaitu P maka Q, kemudian pernyataan yang kedua negasi Q, maka konklusinya yaitu negasi P. Contohnya, jika cuaca cerah maka Adi bermain sepak bola. Pernyataan yang kedua, Adi tidak pergi bermain bola. Berarti kesimpulannya cuaca tidak cerah. Kemudian yang ketiga ada silogisme. Jika premis yang pertama P maka Q, premis yang kedua Q maka R, berarti di sini ada 3 pernyataan, maka pernyataan yang sama itu bisa kita coret. Ya, contohnya premis yang pertama, jika rajin berolahraga maka badan menjadi sehat. Premis yang kedua, jika badan sehat maka tidur menjadi minyak. Maka kesimpulannya yang badan sehat kita coret, berarti tinggal
Jika rajin berolahraga, maka tidur menjadi nyenyak. Oke, itu tadi berarti materi sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini nomor yang pertama, lingkaran dari pernyataan semua orang makan nasi adalah. Nah, semua orang itu berarti kan tadi kalimat kuantor universal. Ya, kalau misalnya diingkar atau dinegasi, berarti nanti berubah menjadi kalimat kuantor eksistensial. Berarti semua berarti ingkarannya adalah beberapa. Berarti beberapa orang tidak makan nasi. Ya. Kemudian kita lanjut nomor 2. Jika ada pernyataan P, hari ini Jakarta hujan. Pernyataan yang Q, hari ini Jakarta banjir. Pernyataan di atas jika diubah menggunakan operasi konjungsi adalah. Nah, jadi kita tahu tadi operasi konjungsi itu menggunakan kata hubung dan. Berarti kita cari yang menggunakan kata dan. Ya, berarti yang B. Berarti kalimatnya berubah menjadi hari ini Jakarta hujan dan banjir. Kemudian kita lanjut. Yang nomor 3, kontraposisi dari jika semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan berjalan lancar. Tadi kontraposisi yaitu dibalik dan diingkar. Dibalik berarti tadi pernyataan yang di depan, berarti pembangunan yang di depan, kemudian diingkar. Jadi tadi ada kata semua, berarti berubah menjadi ada atau beberapa. Berarti jawaban yang tepat yaitu jika pembangunan tidak berjalan lancar, maka ada warga negara yang tidak membayar pajak, yang E. Kemudian yang nomor 4, jika diketahui premis sebagai berikut. Yang pertama, jika hari hujan maka ibu memakai payung. Jika yang kedua, ibu tidak memakai payung. Penarikan kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut. Berarti kita bisa tulis atau kita bisa simpulkan dulu. Berarti pernyataan P yaitu hari hujan, pernyataan Q ibu pakai payung. Nah, pernyataan yang kedua yaitu ibu tidak memakai payung atau negasi Q. Berarti ini termasuk modus tolen. Berarti kesimpulannya adalah negasi Q atau hari ini tidak hujan. Kemudian yang nomor terakhir, nomor 5. Jika ibu memasak, maka adik sarapan di rumah. Inverse dari pernyataan tersebut. Nah, inverse itu tadi posisi tetap dan diingkar. Berarti jika ibu tidak memasak, maka adik tidak sarapan di rumah. Oke. Seperti itu. Materi sudah, evaluasi sudah, berarti yang terakhir adalah developer. Ya, selesai. Itu tadi materi mengenai logika matematika yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi waktu kepada moderator. Kepada Bu Ayu. Terima kasih Ibu Delia atas presentasi dari presentasinya yang telah memberikan materi logika matematika. Semoga hari lagi dapat bermanfaat bagi kita khususnya dalam berpikir logis, mengambil kesimpulan dalam satu pernyataan. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru Nusantara yang mulia. Monggo silakan yang mau bertanya.
Kami buka untuk sesi pertanyaan. Berarti kakak juga ngerti berarti. Monggo Bapak Ibu. Itu mau dengan nama kalau murid saya yang berarti itu muridnya. Seperti yang pertanyaan ini sampai sekarang, matematika itu suatu pelajaran yang tidak sulit ya. Kita mau bertanya apa itu tadi tentang logika matematika itu. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya bisa open mic mungkin atau bisa memberikan pertanyaan di kolom chat. Oke Bu Belinda, ini ada satu pertanyaan Ibu Belinda dari Ibu Eva Ratibulan. Pertanyaannya, dalam logika matematika, apakah ada rumusnya? Misalnya A sama dengan B, B sama dengan C. Jadi kesimpulannya apa? Bu Belinda harus dijawab aja dulu sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Oh, Ibu. Mungkin kalau dalam logika matematika itu bukan disama dengankan ya Bu. Setahu saya misal A maka B, B maka C. Nah, itu baru bisa kita simpulkan. Jadi itu termasuk tadi pernyataan silogisme. A maka B, B maka C. Berarti kesimpulannya A maka C, seperti itu. Kalau yang pakai sama dengan sepertinya bukan Bu, Ibu Eva. Seperti itu Bu Ayu. Iya, terima kasih Bu Belinda. Begitu Ibu Rati. Jadi tidak ada di dalam rumus logika matematika itu A sama dengan B, B sama dengan C, begitu ya. Tetapi di sini jika misalnya A maka B, jika B maka C. Ya, begitu Ibu Eva Rati. Ini mungkin bisa diterima Ibu Belinda. Terima kasih Bu Belinda. Oh, ini Bu Eva, sama-sama. Mungkin yang lain, silakan Bapak Ibu. Sangat menarik sekali Bapak Ibu. Sangat menarik sekali tadi. Misalnya A maka B, misalnya A maka B, misalnya B maka C. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Sambil menanti Bapak Ibu, monggo. Ya mungkin saya mau menambahkan sedikit Bu Ayu. Ini Sebentar Ibu, ini ada pertanyaan dari Bapak Didi. Bapak Didi Haryanto itu bertanya, mungkin apa ini? DA ada trik ya. singkat atau mungkin ada teknik rumus singkat atau tindakan keledai untuk hafalan rumus logika. Nah, aduh menarik sekali ini pertanyaannya dari Bapak Didi Haryanto, Ibu Hendra.
mungkin ada rumusnya jika kita menggunakan rumus itu yang bagaimana? Oke, terima kasih. Menurut saya karena ini kan termasuknya hafalan ya, walaupun ya memang ada rumusnya seperti itu. Nah, hafalan yang paling gampang itu dari awal mengenai misalnya pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ada 4, yaitu konjungsi, disjungsi, kemudian implikasi, dan yang terakhir yaitu diimplikasi. Nah, yang pertama mengenai konjungsi. Nah, yang perlu kita ingat dari konjungsi itu kita lihat hafalkan tabelnya saja. Jadi pernyataan P dan I itu bernilai benar jika keduanya itu bernilai benar. Jadi kalau konjungsi itu benar-benar maka nilainya benar, sisanya itu salah. Itu yang perlu diingat-ingat. Itu berarti udah jadi apa ya, kunci dari konjungsi. Kalau konjungsi itu benar dan itu benar. Nah, kalau disjungsi itu berarti dua pernyataan yang bernilai salah itu maka pernyataannya bernilai salah. Jadi kalau disjungsi pernyataan P salah, Q salah, maka P atau Q yaitu salah. Yang lainnya adalah benar. Nah, kita cari yang berbeda saja seperti itu. Kemudian kalau implikasi. Nah, implikasi itu khususnya jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P maka Q bernilai salah. Itu yang menjadi khususnya si implikasi. Yang lainnya bernilai benar. Kemudian implikasi, untuk yang diimplikasi berarti kita ingat-ingat bahwa P jika P maka Q bernilai benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Berarti kalau D dan B maka bernilai benar, S dan S maka bernilai benar, yang lainnya bernilai salah, seperti itu. Jadi untuk lebih memudahkan tinggal kita hafalkan yang paling beda saja Pak di tabel tersebut, seperti itu. Seperti itu Bu Ayu, mungkin penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Oke. Terima kasih Bu Belinda. Begitu Bapak Didi. Jadi tadi ada 4, ada nilai konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi dan ada diimplikasi. Bisa dipahami Pak Didi? Halo Bu Ayu. Iya. Ini kok belum ada pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Semuanya bingung ini belum ada yang mau bertanya dengan logika matematika ini. Tabel P benar, maka nilai P benar, I benar, begitu ya. Monggo Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana ini Bu Belinda? Itu tadi 2 pertanyaan dari Ibu Faratilan. Presensinya sudah di-share ya Bu, presensinya? Sudah Bu, sudah. Sudah presensinya, sudah. Gimana Bu Ayu? Ya. Ini belum ada pertanyaan lagi. Gimana ini? Halo Bu Ayu. Iya, halo. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Sudah, ya silakan Bu. Ini tadi sudah nih. Silakan Bapak yang mau bertanya. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit Bu Ayu.
Oke, ya, silakan. Ya, jadi dalam logika matematika ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya itu misalnya dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam sekolah itu memberikan pernyataan jika nilai baik maka siswa naik kelas. Nah, misal pada kenyataannya ada siswa yang tidak naik kelas, berarti siswa dapat menarik kesimpulan bahwa nilai dia itu tidak baik seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu dalam sehari-hari sebenarnya bisa kita analogikan dalam logika matematika, dalam bahasa matematika seperti itu. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai logika matematika. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Saya selaku presenter pada materi siang hari ini mohon maaf apabila dalam penyampaian materi dan mungkin dalam menanggapi tanya jawab dari Bapak Ibu mempunyai banyak kata yang salah. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Bu Ayu. Saya silakan. Terima kasih Ibu Belinda atas presentasinya tadi. Sangat sekali buat ya. Karena di sini dalam itu bisa dikaitkan dengan yang ada di ekonomi. Jadi kebutuhan itu apa? Kebutuhan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Pada saat kita memiliki uang, kita akan belanja. Nah, kita belanjanya itu bukan karena kebutuhan atau keinginan. Kita harus dipikirkan dengan logika. Kita bisa nanti disimpulkan oleh Belinda tadi, ya kita bisa lakukan di sini bahwa ketika matematika itu keputusan. Jadi dikatakan bahwa pula ada siswa yang nilainya baik, yang ada siswa itu naik, itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya ya di dalam pengembangan logika matematika ini sangat bermanfaat dalam berpikir logis ya, dalam merubah pernyataan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Belinda yang sudah presentasi. Mungkin Bapak Ibu masing-masing menjawab pertanyaan. Mungkin saya akhiri pada pertemuan kita hari ini presentasi dari Ibu Belinda Surya tentang logika matematika. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami kembalikan kepada Bapak Suharto SS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Ya, oke. Terima kasih Bu Murti Rahayu selaku moderator dan pemaparan dari Bu Belinda selaku presenter. Terima kasih banyak atas semua partisipasinya Bapak Ibu guru yang hebat pada siang hari ini. Semoga materi yang dipaparkan di Vikon siang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampailah kita di penghujung acara Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya selaku host pada siang hari ini apabila ada tutur kata atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sedikit punya pantun sederhana Bapak Ibu. Ya, siang-siang makan pisang. Sampai ketemu di Vikon akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.